Salam, saudara-saudara sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa telah terjadi overkapasitas di seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Apa yang menyebabkan overkapasitas? Dari 100% penghuni lapas, 80% adalah mereka-mereka yang kasus narkoba. Dan dari 80% kasus narkoba, 60% adalah pengguna. Nah, berangkat dari sinilah kemudian saya merasa prihatin. Untuk itu saya melakukan penelitian. Dan ternyata masih saja ada terjadinya salah pemidanaan. Mereka-mereka yang masuk di lapas itu kebanyakan adalah para pengguna. Dan juga kita ketahui bersama bahwa hakim ketika menyidangkan perkara tersebut tidak pernah menanyakan tentang apakah saudara pernah menggunakan barang tersebut apa tidak. Jadi inilah yang dikatakan salah pemidanaan. Nah, oleh karena itu kami mengajukan peninjauan kembali terhadap seluruh warga binaan yang ada di Indonesia, dan berangkat dari sana pula lah itu kita ajukan. Dari beberapa yang kita ajukan, banyak yang telah dikabulkan oleh Mahkamah Agung, bahwasanya memang telah terjadi kekilapan hakim. Dalam peninjauan kembali ada 3 hal yang kita bisa ajukan dasarnya. Yang pertama adalah adanya bukti baru atau novum. Yang kedua, bahwa hakim yang menyidangkan perkara tersebut terdahulu telah melakukan gratifikasi dan sudah ada putusan inkrah atas itu. Dan yang ketiga ada kekilapan hakim. Dan kami biasanya cenderung menggunakan kekilapan hakim karena memang tidak secara komprehensif hakim yang menyidangkan perkara tersebut tidak pernah menanyakan tentang jenis barang bukti dan sebagainya. Artinya pernah menggunakan barang itu atau tidak. Nah, mereka-mereka yang pernah menggunakan, maka akan terjadi kecanduan. Dan kecanduan itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang tidak bisa dikendalikan dirinya sendiri. Nggak bisa. Bagaimana bisa orang sakit itu dihukum? Orang sakit harusnya diobati, bukan dihukum. Dari sana pula lah, saya juga pernah menyatakan bahwasanya bila hal ini terus terjadi, maka terjadi overkapasitas. Itu pertama. Kedua, biasanya pihak kepolisian itu mentarget. Target harus nangkap dan sebagainya. Sehingga inilah yang terjadi dalam tanda kutip ada rekayasa, penangkapan dan sebagainya. Bagaimana cara membuktikan? Ya sulit, karena memang dalam Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, itu penyidik diberi kekuasaan yang seluas-luasnya untuk melakukan undercover, kontrol dari dan sebagainya. Gitu. Tapi tidak pernah dipilah-pilah mana sebagai penyalahguna, mana itu bandel dan sebagainya. Nggak pernah dipilah-pilah. Gitu. Apalagi depan persidangan. Ya. Adanya juga disparitas juga menjadi penyebab terjadinya overkapasitas. Nah, inilah yang kami maklumi bahwa bila mana hal ini terus terjadi, maka tidak akan mungkin terus akan terjadi seperti ini. Karena mereka ini kecanduan. Mereka sulit mengendalikan diri sendiri. Tidak jarang mereka-mereka yang sudah keluar katakan dari lembaga pemasyarakatan, balik lagi. Karena itu tadi, ada relapse. Jadi ketika mereka keluar, mereka tidak bisa diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar. Lalu banyak hal triggernya, apakah itu adanya perceraian, apakah itu adanya tidak diterima di masyarakat sebagainya, balik lagi ke dunia yang lama. Ini cukup prihatin. Lalu karena itu, bagaimana halnya agar tidak terjadi lagi? Saya kira pemerintah mestinya bertanggung jawab atas hal ini. Ketika seseorang terkontaminasi zat yang bersifat adiksi, maka pemerintah mestinya melakukan rehabilitasi terhadap seluruh para kasus narkoba ini. Jadi jangan tebang pilih. Jadi, bila demikian yang terjadi, tentunya kita berharap bahwa mereka-mereka yang kasus narkoba akan pulih kembali dan dapat diterima di masyarakat. Terima kasih. Selamat siang.